Pertanyaan yang pertama dari akhwat-akhwat dulu ya. Ustaz, ana mau tanya, ketika masuk waktu salat zuhur kondisi ana sedang kurang fit dan ana menunda waktu salat 10 menit. Qadarullah saat ingin wudu ana haid. Apakah salat zuhur yang terlewat itu harus diqadha ketika sudah bersih? Ini khilaf di kalangan ulama, namun pendapat yang benar tidak harus. Karena salat zuhur Anda adalah waktunya panjang, yaitu wajib muwassa'. Waktunya dari adzan zuhur kalau sekarang sekitar jam 12 kurang 10 menit sampai sekitar jam 3 kurang 10 menit. Seandainya Anda menunda sampai jam 2, Anda sholat zuhur juga sah, enggak ada masalah jam 2 siang, ya. Seandainya Anda haid di tengah waktu tersebut, maka tidak perlu mengqadha'nya karena Anda menundanya dengan waktu yang boleh ditunda. Beda kata para ulama, misalnya ya sudahlah, ini pendapat yang rajih seperti itu ya, daripada pusing-pusing lagi ya. Jadi tidak wajib bagi anti untuk mengqadha salat zuhur. Karena seandainya ini wajib diqadhakan, maka ini pasti menimpa para sahabiat. Dan Nabi tidak pernah berfatwa sekalipun tentang masalah ini. Ustaz, ana tinggal di pesisir dan tempat tinggal ana ada di atas air, pesisir pantai. Apakah air laut yang di bawah rumah ana jika mengenai tubuh ana membatalkan wudu ana? Karena air yang ada di bawah rumah itu tempat buangnya BAB ya. Jadi tidak, meskipun misalnya ke sebagian rumah-rumah mereka buang air besar langsung jatuh ke lautan ya, maka lautan tidak sama dengan air biasa ya. Lautan ya, air biasa kalau air tergenang, apalagi lautan adalah air yang mengalir. Kalau air yang tergenang seperti di kolam, maka mudah najis, berubah warnanya, berubah rasanya dan baunya. Tapi kalau air laut tidak berubah, dia karena dia begitu asinnya, dia tidak mudah meskipun ada bangkai di situ, terkadang meskipun ada kotoran di situ. Maka tidaklah ketika kita terkena air otomatis menjadi najis. Meskipun jarak antara air laut tersebut misalnya dengan tempat BAB misalnya 20 meter atau 15 meter, tidak pengaruh. Kecuali kita memang tahu ada kotoran di air laut tersebut. Selama tidak ada terlihat kotoran di air laut tersebut, maka hukumnya tidak najis. Kecuali kita lihat, oh airnya sudah berwarna coklat. Tadinya warnanya, oh ini berarti sudah kotornya sudah melebar kemana-mana. Berarti itu najis. Kalau enggak, kembali kepada hukum asal, bahwasanya tidak najis. Bolehkah berwudu dengan nano spray? Nano spray. Nono spray. Ada nono apa nano apa neno? Enggak tahu saya. Apa ini maksudnya? Hah? Semprotan enggak? Kalau wudu dengan semprotan kita sudah sebutkan, wudu diwajibkan adalah al-ghusl, yaitu dengan mengalirkan air. Kita sudah sebut pendapat Ibnu Hajar. Beda antara al-ghusl dengan masah, dengan dalk. Yang wajib diwudu bukan digosok, yang penting air mengalir. Nah, kalau kita semprot air tidak mengalir, maka kalau mau airnya dikumpulin baru kita alirkan ya. Adapun cuma enggak, ya, enggak. Maka tidak dikatakan kita membasuh. Ya, tidak dikatakan kita membasuh. Ya, kecuali airnya sampai mengalir, itu baru dikatakan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau tanya, seandainya sehabis jima enggak bisa mandi junub dikarenakan penyakit alergi udara, sering menggigil karena mandi pagi-pagi, sementara harus salat subuh, apakah kita bisa mandi wajib diganti dengan tayamum? Kalau bisa masak air memungkinkan dengan air hangat, maka itu yang terbaik dilakukan. Kalau ternyata gas juga habis, ya udah, enggak ada air untuk manaskan, ya udah tayamum daripada sakit. Ya. Afwan Ustaz, di luar tema. Saat ini saya sedang jatuh cinta dengan akhwat. Sudah lama saya mencintainya. Kok bisa sudah lama saya mencintainya? Ini tengok di mana? Bolehkah saya menyatakan saya mencintaimu? Saya mencintaimu kepadanya dan berjanji untuk menikahinya 2 tahun lagi. Jangan gombal ya. Saya ingin berkata seperti itu karena bapaknya, seperti itu kepada bapaknya, tapi saya tidak punya nomor bapaknya. Ya, gampang cari nomor bapaknya, ya susah. Bapaknya siapa, ketemu bapaknya. Ini alasan aja ini. Karena saya ingin berkata langsung kepada akhwatnya, ya akhi, ente jangan ganggu anak orang ya. Ente kasih gombal janji palsu ya. Ente bilang sama bapaknya, ente bilang dia, nanti dia gelisah kemudian jatuh sama ente, kemudian dia juga menunggu-nunggu ya. Kasihan menggantungkan harapan orang lain ya. Bayangkan kalau Anda mengatakan, ya ukhti, saya ternyata cinta sama kamu. Ternyata saya juga, repot kan? Akhirnya nanti gimana? Ngapain gitu? Udah ente bilang sama bapaknya, Om, saya suka sama anak Om, boleh enggak? Saya nikah 2 tahun lagi, sekarang belum punya duit. Biar dia yang atur sama anaknya ya.
Jangan main kucing-kucingan di belakang. Ya. Ustaz, waktu sholat duha batasannya sampai jam berapa? Waktu duha dimulai 15 menit setelah terbit matahari, setelah sunrise, dan berakhir kira-kira 10 menit sebelum adzan zuhur. Antara keduanya boleh melaksanakan sholat duha. Dan yang terbaik sekitar jam 10-an atau setengah 11. Ustaz, bagaimana cara bersuci untuk orang yang sedang mendaki gunung bersalju yang tidak ada airnya? Pakai salju boleh. Pakai salju boleh, ya. Salju digosok-gosokkan boleh, ya. Ya. Boleh pakai salju. Ustaz, kalau pakai salju saya mati, Ustaz. Kedinginan. Siapa suruh ente naik gunung kalau tahu mau mati? Orang yang diperban tidak dapat mandi, apakah diperbolehkan tayamum? Iya, kalau dia ternyata junub, maka dia boleh bertayamum. Ya. Taib, pertanyaan, bagaimana hukumnya teman yang menggunjing teman lainnya dalam bentuk fitnah, sedangkan dia tidak melakukannya? Ya. Jadi dia memfitnah, dia menggunjing, menuduh temannya melakukan sesuatu, ternyata temannya tidak melakukannya. Ini adalah hukumnya haram, menggabungkan antara ghibah dan dusta. Ya. Makanya waktu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka mereka berkata, "Allah wa Rasulullah alam." Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Nabi berkata, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan dari saudaramu perkara yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Maka para sahabat bertanya, ya, bagaimana in kana fi akhi ma aqul? Kalau yang aku katakan tersebut ternyata memang ada pada saudaraku. Kata Nabi SAW, itulah ghibah. Kalau tidak, fadzakal buhtan. Kalau ternyata yang kau sebutkan tidak benar, maka itu adalah kedustaan. Maka orang menggunjing saudaranya dengan perkara yang memang saudaranya lakukan itu saja sudah haram. Apalagi yang tidak dilakukan oleh saudaranya, maka itu ghibah plus dusta. Dan ini hukumnya haram kuadrat, ya. Haram kuadrat. Bagaimana hukum hadas bagi kita yang naik motor yang terkadang terkena percikan najis, bangkai, air selokan dan lain-lain? Kalau kita tidak bisa pastikan air tersebut najis atau tidak, maka hukum asalnya air tidak najis, ya. Air tidak najis. Tidak semua air yang bau kemudian najis. Contohnya kita lewat di pasar, terkadang ada terkena air, terkena misalnya ikan busuk, apa busuk. Itu tidak najis meskipun itu bau, ya. Tidak semua yang bau otomatis najis. Tapi kalau kita tahu itu air benar-benar dari comberan, bekas dari WC dan lain-lainnya, dan kita tahu itu najis, maka tinggal kita bersihkan. Ya. Kita bersihkan baju kita tersebut karena percikan air-air tadi. Tapi kalau kita ragu ini najis atau tidak, maka hukum asalnya tidak najis. Hukum asalnya tidak najis. Sampai kita yakin itu najis. Kalau kita belum yakin itu najis, maka hukum asalnya adalah tidak najis. Sebagaimana kaidah al-aslu fil asya al-ibahah wa taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan hukum asal segala sesuatu adalah suci. Sampai kita jelas bahwasanya itu adalah najis baru kita tinggalkan atau kita cuci. Contohnya kita masuk dalam sebuah rumah. Kita ingin salat, tidak ada sajadah. Kita salat di lantai. Hukum asalnya lantai tersebut suci. Tapi begitu ketika kita sujud ternyata bau ngompol, ya berarti najis. Selama tidak bau ngompol, entah najis atau tidak, enggak urusan. Tidak harus kita cek dulu, pakai mikroskop lihat ini najis atau tidak, enggak perlu. Pokoknya ini zahirnya suci, ya sudah suci, tinggal salat. Itu kemudahan dalam Islam, tidak usah was-was. Apa hukum takbir perpindahan dalam salat, Ustaz? Karena saya merasa was-was, terlupa bacanya, lupa bilang Allahu Akbar, ya. Hukum takbir intiqal, makanya ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ya. Kalau mengatakan sunnah, maka selesai urusan, kita lupa takbir intiqal, enggak ada masalah, ya. Tapi kalau hukumnya wajib, maka kita harus takbir intiqal. Tapi kalau kita lupa, kita takbir atau tidak, maka tinggal sujud sahwi. Tinggal sujud sahwi, ya. Berapapun takbir intiqal yang kita ragukan, kita sujud sahwi cuma sekali, ya. Tapi saya khawatir ini was-was, ya. Ini was-was, ya. Tapi kalau seandainya benar-benar
sesekali kita ragu saya tadi sudah takbir atau tidak, maka disyariatkan kita untuk apa? Sujud sahwi dan salat tetap sah. Karena dia bukan rukun, bukan rukun salat. Kalau rukun salat meskipun lupa batal salat. Itu bedanya rukun dengan wajib ya. Bagaimana hukum berwudu dengan air yang air wudunya sudah terpecik air bekas wudu? Ana pernah mendengar bahwa tidak boleh berwudu dengan air yang terpecik air bekas wudu. Tidak, jadi mereka para ulama membahas tentang namanya al-ma' al-musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci lagi. Ini khilaf, namun yang rajih pendapat tidak mengapa ya. Jadi ini pendapat dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, dia menyelisih mazhab Syafi'i, dia mengatakan seandainya dulu air yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi, maka sangat sulit bagi para sahabat yang sangat kekurangan apa? Air ya. Intinya ini masalah khilafiyah. Kalaupun kita mengambil pendapat Syafi'i ya, ia mengatakan bahwasanya air yang bekas wudu tidak boleh dipakai lagi. Kalau hanya sekedar percikan tidak mengapa. Yang tidak boleh itu misalnya kita wudu tampung lagi, buat wudu lagi, itu yang enggak boleh menurut mereka. Tapi kalau kita berwudu kemudian terpercik enggak ada masalah, dimaafkan. Toh yang kita pakai kebanyakan air bukan percikan tadi, ya. Yang kita pakai kebanyakan air bukan percikan tadi, maka tidak perlu was-was. Ustaz, bagaimana hukumnya solat pakai sarung tapi celana dalamnya kena tetesan air kencing? Ya enggak boleh. Kalau antum seperti itu, antum segera ke toilet, celana dalamnya antum lepas atau antum bersihkan pakai air, antum pakai lagi. Enggak apa-apa ya. Diperas dulu ya. Pakai lagi ya. Sudah sah meskipun belum kering. Yang penting sudah dicuci ya. Ya kalau orang tanya kenapa basah-basah? Ya terjadi sesuatu. Bilang gitu. Mau diapain? Terjadi sesuatu. Ya, mungkin kita ada yang pernah mengalami ya. Sama seperti misalnya seorang kemudian dia main di rumah teman, tahu-tahu syahwatnya muncul, kemudian muncul keluar mazi, ya, kena celana kolornya. Ya enggak mungkin dia bilang pinjam celana kolormu. Dia enggak enak ya. Ya sudah, bagaimana caranya? Sudah dia masuk kamar mandi, dia bersihkan bagian kena mazi tadi. Dia bersihkan, sudah dipakai lagi enggak apa-apa ya. Ya, pakai lagi, kemudian lap-lap pakai apa kayak, kemudian dia pakai, dia salat enggak ada masalah meskipun belum kering. Ustaz, hukum air bekas aliran air AC gimana? Masya Allah. Kalau naik bis kereta lebih baik tayamum atau pakai air AC? Kalau air bekas AC dia suci, dia tidak apa? Tidak, tapi ya. Kalau antum tanya air AC suci atau tidak, saya jawab suci. Kecuali ternyata ada najis di situ. Tapi hukum asalnya tidak ada. Ya. Tapi saya aja enggak berpikiran untuk pakai air AC. Kalau memang repot air hanya untuk minum atau air terbatas tidak bisa untuk berwudu, maka tayamum. Tapi kalau ada air, misalnya di kereta jalan masuk ada air, kita bisa berwudu dalam air, dalam WC misalnya, maka tetap harus berwudu. Sama dengan di pesawat. Di pesawat, ya, kalau boleh berwudu kita berwudu. Tapi kalau ternyata petugas melarang, ya, misalnya karena becek dan yang, karena saya pernah mengalami seperti itu. Kita mahasiswa waktu pulang dari Saudi menuju Indonesia, semuanya mau berwudu semuanya mahasiswa, semuanya ustadz. Kemudian semuanya mau berwudu di pesawat. Akhirnya banjir karena ada yang berwudu kemudian tumpah-tumpah, akhirnya dimarah, ditegur, tidak boleh. Ya kalau sudah tidak boleh, tayamum. Ustaz, kalau enggak ada debu, ya enggak usah pakai debu. Langsung sholat aja. Nanti kita bahas bagaimana kalau tidak ada air dan tidak ada debu. Ya, nanti ada pembahasannya. Tapi selama bisa untuk bertayamum, maka harus bertayamum. Ustaz, bagaimana hukum mandi junub jika tidak ada air? Jadi saya lupa bahwasanya tayamum itu mewakili wudu dan mewakili junub. Sama pelaksanaannya. Jadi kemudian mukulkan, nanti akan bahasnya, tapi sekarang saya hanya kasih mukaddimah saja. Mukulkan tangan di tanah, kemudian dikebaskan, bismillah, kemudian wajah, kemudian tangan. Ya. Adapun mana wajah dulu tangan dulu ada khilaf dengan para ulama. Tapi dalam hadis Ammar bin Yasir gini, kemudian wajah sekali, kemudian tangan kiri mengusap telapak atas tangan kanan mengusap telapak atas tangan kiri. Sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Itu bisa mewakili wudu, bisa mewakili apa? Mandi
mandi junub. Kalau seorang mandi junub tidak ada air, ya, maka dia boleh bertayamum. Ustaz, mana pendapat yang lebih rajih untuk turun ketika sujud? Tangan dulu atau lutut dulu? Intinya dua-duanya boleh. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan ijma ulama, bahwasanya turun dengan tangan boleh, turun dengan sujud dengan lutut terlebih dahulu boleh. Hanya saja para ulama khilaf mana yang lebih afdal, apakah lutut atau sujud terlebih dahulu. Adapun hadis-hadis yang datang wallahu alam bisawab, dua-duanya hadisnya dhaif. Baik yang melarang meletakkan tangan terlebih dahulu atau yang melarang meletakkan lutut terlebih dahulu, dua-duanya dhaif dan ini dhaifkan oleh sebagian ulama, sehingga yang terbaik bahwasanya mana yang mudah bagi seseorang, ya. Adapun kalau kita pendapat jumhur ulama berpendapat lutut terlebih dahulu baru kedua tangan. Insyaallah nanti akan kita bahas mungkin satu saat, ya, tentang salat secara detail, ya. Karena saya alhamdulillah baru selesai nulis buku bekal salat, ya. Mudah-mudahan Januari nanti sudah bisa jadi aplikasi, antum bisa lihat di aplikasi. Termasuk masalah-masalah khilaf seluruhnya, masalah jari digerak-gerakkan, masalah sedekap, masalah tangan di mana. Ya, mudah-mudahan cepat selesai, tapi sekarang dalam proses pembuatan aplikasinya, mudah-mudahan segera selesai. Ustaz, ada seorang lelaki menikahi wanita muallaf, dinikahkan oleh wali hakim karena tidak ada keluarganya yang muslim. Apakah pernikahannya sah karena tidak di KUA, wali hakimnya seorang ustaz? Seharusnya kalau namanya wali hakim yaitu adalah di KUA, ya. Maka seorang tatkala menikah dengan muallaf, maka dia berusaha pergi ke wali hakim, maksudnya ke KUA dengan resmi. Kecuali kalau ternyata KUA tidak menerima dengan berbagai macam alasan, ya, yang tidak syar'i misalnya, ya, maka dia boleh menikahkan di sisi seorang ulama yang diakui oleh masyarakat. Diakui oleh masyarakat. Dan ini juga terjadi misalnya bukan di Indonesia, misalnya di luar negeri, misalnya di negara-negara kafir yang di situ tidak ada wali hakim semuanya apa? Kafir. Maka bagaimana dia menikah? Ya, orang tuanya tidak ada, dia masuk Islam, maka menikah di markas-markas Islam. Siapa markas tersebut? Ada ustadznya, di ustadznya yang menikahkan sebagai pengganti wali hakim. Tapi kalau proses di Indonesia harusnya dibawa kepada KUA. Kalau bisa maka itu dikerjakan. Kalau ternyata tidak bisa, baru kemudian ke ustadz yang ada yang diakui oleh masyarakat untuk menikahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mempunyai ibu yang sudah sangat tua dan beliau memakai popok dewasa karena beliau sudah sakit, sulit untuk berjalan. Pertanyaan ana, apakah beliau perlu melepas popok tersebut ketika salat? Ya. Kalau memang bisa memungkinkan dilepas, maka dilepas. Kalau memang berat, terus selalu keluar menetes air, menetes kotoran terus, maka dia dapat uzur. Ya. Lihat kondisi dia. Kalau ternyata dia tidak keluar terus kotorannya tiap saat, maka hanya diganti, ya, untuk dia salat. Tapi kalau setiap 5 menit, setiap seperempat jam keluar kotoran, itu susah untuk selalu mengganti. Maka dia boleh salat meskipun dalam kondisi memakai popok. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saat di pesawat mana lebih baik? Salat pada waktunya atau tunggu pesawat mendarat? Dan tadi Ustaz baca surat apa waktu maghrib? Karena air mata saya keluar, padahal tidak mengerti. Kalau orang salat di pesawat, kalau bisa dia jamak dan waktunya belum keluar, dia jamak takhir di tempat tiba, itu lebih baik. Karena kalau dia jamak takhir, berarti dia salat dengan sempurna. Yaitu dia di atas tanah berdiri, kemudian menghadap kiblat, ya, lebih sempurna. Berbeda kalau kita pesawat Indonesia, enggak ada tempat musholla di pesawat kecuali Saudi Airlines. Kalau Saudi Airlines saya senang salat di atas karena salatnya bisa berdiri dan menghadap kiblat. Kalau di Indonesia salat di atas pesawat, maka kalau bisa ditunda dan tidak keluar waktu salat, maka kita jamak takhir. Tapi kalau kita tunda ternyata keluar waktu salat, maka kita salat meskipun dalam kondisi duduk, ya. Adapun surat yang dibaca tadi adalah dalam surat Az-Zumar, ya, di akhir dari surat Az-Zumar. Apakah tisu basah bisa digunakan untuk berwudu? Bila dibolehkan, mana yang utama, itu atau tisu basah? Tisu basah tidak bisa karena air yang digunakan untuk berwudu harus mengalir, mengalir. Namanya ghusl atau ghuslu. Al-ghusl dalam bahasa Arab sudah pernah saya jelaskan. Al-ghusl adalah air yang mengalir, ya. Makanya kalau cuma pakai kispray begini saja tidak boleh. Harus ditumpahkan baru kemudian dialirkan, ya.
Harus ditumpahkan baru kemudian dialirkan. Baru disebut dengan al-ghusl. Karena yang diwajibkan dalam wudu adalah al-ghusl itu membasuh, ya, bukan mengusap, ya. Bukan disemprot tapi apa? Membasuh. Adapun seorang misalnya dia berwudu, kemudian dia nyalakan keran, dia taruh air begini aja sah meskipun dia tidak gosok. Karena air sudah apa? Mengalir di anggota tubuhnya. Adapun kisp cuma semprot, air tidak mengalir. Cuma basah. Adapun tisu basah tidak bisa tentunya, ya. Cuma tisu basah gini maka itu bukan air yang mengalir. Bolehkah bertayamum di mana sedang melakukan safar dan didapati air hanya saja airnya tidak mencukupi? Iya, kalau air ternyata tidak mencukupi hanya sekedar untuk keperluan masak atau untuk minum maka tayamum. Dikala kita menyampaikan kebenaran, ana pernah ditanya, apakah kamu sudah merasa benar menghukum suatu perkara halal atau haram? Kalau kamu sudah merasa benar, untuk apa kamu salat dan mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kamu masih salat berarti kamu masih salah. Ini ngawur ya. Kamu masuk Islam enggak? Masuk. Kenapa masuk Islam? Kalau kamu sudah masuk Islam berarti kamu salah. Kalau kamu belum masuk Islam berarti kamu sedang mencari kebenaran. Ya. Berarti jangan masuk Islam, ya. Orang tatkala salat ihdinas siratal mustaqim, maksudnya apa? Ihdinas siratal mustaqim maknanya, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Pertama, ya Allah, kalau saya belum lurus, luruskan. Karena masih banyak perkara-perkara yang saya belum lurus. Paham? Kita bisa jadi lurus dalam sebagian yang lain masih apa? Bengkok. Ya. Allah adalah Tuhan, kita yakin. Muhammadlah Nabi, kita yakin. Berarti kita lurus dalam hal tersebut. Masih ada hal lain yang belum kita lurus. Masih belum bisa menjaga pandangan, masih belum bisa menjaga lisan. Kita masih belum lurus. Nah, kita bilang, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Yang kedua, kalaupun kita sudah lurus, masih banyak perkara-perkara lain kebaikan yang belum kita ketahui. Bukakanlah bagiku jalan-jalan yang lurus. Masih banyak pintu-pintu kebaikan yang belum kita kerjakan. Kalaupun kita sudah di jalan yang lurus, maka perkataan tunjukkan aku jalan lurus, maksudnya kokohkanlah aku di jalan yang lurus. Itu makna ihdinas siratal mustaqim ada 3. Yang pertama, ya Allah kalau aku belum lurus, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Yang kedua, kalau aku sudah lurus, bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang lain yang belum aku ketahui. Kalau aku sudah lurus semuanya, kokohkanlah aku di atas jalan yang lurus tersebut. Paham? Jadi kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita salah semuanya, ya. Ya. Kalau begitu Nabi juga enggak lurus begitu. Nabi kan salat juga baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Iya atau tidak? Konsekuensinya Nabi juga belum lurus, ya. Ini orang ngawur, ya. Sekarang ini banyak orang ngawur zaman sekarang. Bagaimana kewajiban status salat bagi orang yang autis? Umurnya 16 tahun tapi pikirannya masih 5 tahun, ya. Ya, wallah alam bisawab, ya. Ya semampunya kita ajari. Kalau dia tidak, masih anak-anak bagaimana lagi, ya? Dia orang cacat, ya. Kita hanya bisa mengarahkan. Tapi kalau kita mengatakan wajib dia salat, saya juga tidak berani. Kenapa? Karena dia kayak anak-anak, ya. Umurnya masih 5 tahun. Saya lihat sendiri anak seperti itu. Mana saya ketemu anak besar lebih tinggi dari saya, badannya besar, tahu-tahu ngambil kereta di depan. Ya. Kenapa? Saya juga heran. Pertama saya kaget. Ini anak kenapa? Badan besar gagah, ternyata ambil apa? Mobil-mobilan, kemudian di depan ruang tamu ternyata autis. Oh, inilah orang autis kayak ini. Berarti anak cacat mental. Ya, umurnya masih mungkin seperti anak 5 tahun, seperti dalam pertanyaan ini. Nah, kita ngarahkan aja dia supaya untuk sholat. Tapi kalau sekali-sekali dia tidak bisa kita pukul, tidak bisa kita, ya dia masih. Tapi kita terus arahkan. Siapa tahu jadi kebiasaan dia adalah apa? Sholat, ya. Kita arahkan terus. Ustaz, bolehkah solat fajar sebelum azan berkumandang? Enggak boleh. Solat sunnah qobliyah dikerjakan jika sudah masuk waktu. Kapan kita boleh solat qobliyah zuhur? Kalau sudah masuk waktu zuhur. Waktu azan kita boleh solat qobliyah. Azan zuhur kita boleh solat qobliyah zuhur. Azan subuh kita boleh solat qobliyah subuh. Kalau kita solat sebelumnya itu bukan waktu solat qobliyah, masih waktu solat malam dan solat witir, ya. Jadi boleh solat qobliyah jika sudah masuk waktu azan. Ustaz, bolehkah wanita tampil atau keluar setelah ijab kabul? Maksudnya?
Bolehkah wanita tampil atau keluar? Ya, boleh keluar kemana-mana, tapi jangan tampil. Keluar silakan ya, jangan berias dan berhias ya. Jangan bertabarruj. Kita pakai jilbab itu bukan untuk dilirik oleh lelaki. Justru kita pakai jilbab itu untuk tidak menggoda lelaki. Bukan sebaliknya, memakai jilbab dengan fashion yang ada, yang terbaru, yang membuat lelaki malah perhatian terhadap seorang wanita. Itu fungsi jilbab yang salah. Fungsi jilbab yang salah. Kebiasaan haid saya 7 sampai 8 hari, namun di hari kelima bersih. Namun biasanya hari ke-6 keluar lagi ya. Nah, hari kelima itu berarti masih haid ya. Jadi suci yang muncul dalam jadwal itu tidak dianggap. Faham? Suci yang muncul dalam jadwal itu tidak dianggap. Misalnya seorang haid 7 hari, hari ketiga bersih total, enggak ada darah sama sekali. Enggak boleh dibilang, "Mas, saya lagi bersih." Enggak boleh. Karena ini suci yang muncul di tengah-tengah jadwal. Tetapi kalau sucinya tersebut hari ke-7 sudah suci benar, kemudian dia sudah melihat warna bening, berarti sudah bersih. Kemudian hari ke-8 masih ada bercak-bercak, enggak dianggap. Masih ada bercak-bercak enggak dianggap, berarti dia sudah suci. Yang penting dia sudah lihat keluar cairan bening yang menunjukkan dia sudah suci dari haid. Ustaz, saya mau bertanya mengenai minyak wangi yang tidak boleh dipakai oleh wanita. Apakah pewangi yang biasa dipakai ketika mencuci atau pewangi disemprot ketika menyetrika? Jika wangi tersebut keluar dari tubuhnya tidak boleh. Ya, tapi kalau cuma dalam tubuhnya ringan untuk menghilangkan bau ketiaknya misalnya, bau badannya enggak ada masalah. Ya, jangan sampai wangi yang keluar dari apa? Dari badannya, tidak diperbolehkan, ya. Ustaz, apakah makan dan minum akan batalkan wudu? Dan apakah ketika sudah makan lalu lanjut salat karena wudu belum batal? Boleh. Iya, makan dan minum tidak membatalkan apa? Wudu, ya. Dulu Nabi SAW berwudu mimma massatin nar. Kalau ada makanan yang dipanggang dengan api, Nabi makan, Nabi wudu. Setelah itu mansuh, Nabi tidak lagi berwudu. Jadi memakan makanan dan minuman tidak membatalkan wudu kecuali daging onta. Menurut sebagian mazhab, makan daging onta membatalkan wudu. Adapun cuma makan gorengan tidak apa-apa. Apakah seorang wanita haid tidak perlu berwudu sebelum tidur? Tidak. Ini sudah dibahas oleh para ulama Syafi'iyah, di antaranya Nawawi rahimahullah taala. Tidak mengkiaskan wanita haid dengan apa? Junub, ya. Kalau junub dia berwudu maka meringankan apa? Meringankan junubnya, ya. Maka sebagian sahabat kalau mereka tidur di masjid, mereka berwudu, mereka masuk di masjid. Adapun haid tidak, dia keluar haid lagi, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya, maka tidak dikiaskan wanita haid dengan junub, maka tidak dikatakan wanita haid sebelum tidur maka wudu dulu. Tidak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya yang junub. Ustaz, apakah benar bila wanita mau haid nafsunya lebih besar? Wallahu alam, saya enggak tahu. Ya. Tanyakan kepada istri masing-masing ya. Saya kurang perhatian masalah ini ya. Yang jomblo ya kawin dulu baru tanya. Ustaz, afwan jika ana haid dan sudah berhenti tidak ada darah yang keluar lagi, namun belum batas haid seperti biasa. Apakah boleh menunggu sampai keputihan keluar baru kita mandi? Tergantung kebiasaan. Jadi kalau ada orang yang dia terputus haidnya dengan keluar cairan bening, maka dia tunggu cairan bening tersebut. Bukan cairan putih, cairan bening menunjukkan dia bersih, dan cairan bening tersebut munculnya di akhir jadwal, bukan di tengah periodik haid. Misalnya dia haid dari Senin sampai Minggu. Kalau cairan bening tersebut muncul di hari Jumat tengah-tengah, jangan dianggap. Yang dia fokus perhatian adalah cairan bening yang keluar di hari Minggu, di penghujung haidnya. Ada wanita yang seperti itu, ya. Contohnya seperti istri saya, jadi selalu menunggu cairan bening. Itu kebiasaan seperti itu. Ada wanita yang tidak, ya. Dia tidak ada cairan bening, setelah itu darahnya berhenti dan dia kuning lama, mungkin seminggu. Maka wanita yang model kedua ini, yang tidak ada cairan bening dan kuningnya seminggu 2 minggu, maka begitu sudah hilang sifat darahnya, keluar bercak-bercak kuning, maka sudah dianggap bersih. Bersih, maka dia mandi besar, ya. Kemudian dia sholat seperti biasa meskipun keluar yang kuning-kuning, meskipun 3 hari 5 hari enggak ada masalah. Tapi kalau wanita yang biasanya ada keluar cairan bening, maka dia tunggu cairan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Ustadz, kalau sesudah berhubungan suami istri, lalu istri langsung keluar darah haid, langsung keluar darah segar dalam kurung merah jambu, merah jambu, merah maron. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda haid, darahnya sampai ada pada kemaluan suami. Hukumnya bagaimana Ustadz? Yang penting waktu antum awal menggauli, dia tidak sedang haid. Ya. Kemudian setelah antum selesai, antum darah, oh ternyata tadi di tengah menggauli keluar dari haid, maka antum tidak berdosa. Tapi kalau di tengah antum sedang berhubungan, tahu-tahu darah muncrat, maka antum harus berhenti. Harus berhenti. Ya. Adapun sejak awal antum tahu sudah haid, antum nekat, antum dosa. Jadi saya ulangi, ada 3 kondisi. Ya. Pertama, antum berhubungan tidak ada darah haid, antum berhubungan. Antum baru sadar setelah selesai ternyata darah kemaluan antum ada darahnya, berarti istri antum sedang haid, maka antum tidak ada dosa sama sekali. Karena antum memulai dengan sesuatu yang halal. Kondisi kedua, antum berhubungan, antum sedang memperhatikan kemaluan antum, misalnya tahu-tahu di tengah berhubungan darah keluar, antum wajib untuk berhenti. Wajib untuk berhenti karena dilarang menggauli istri dalam kondisi haid. Kondisi ketiga, sejak awal antum sudah tahu ada darah, jangan nekat. Maka itu dosa. Syukran Ustaz, mohon penjelasannya karena kami berdua sangat bingung. Usia pernikahan 4 tahun ya. Harusnya sudah pengalaman ya. Apakah boleh seorang suami menggauli istri yang sedang hamil? Boleh, enggak ada masalah. Wanita sedang hamil boleh digauli. Ya, adapun kalau memang ada kemudaratan maka tanya sama dokter. Apakah wanita yang hamil kalau sedang hamil digauli itu mudarat bagi bayi, itu masalah duniawi. Kalau secara syariat boleh. Ya, secara syariat boleh, tapi kalau ada mudaratnya dokter yang lebih tahu. Tapi secara hukum syar'i boleh. Bolehkah dalam berhubungan badan tanpa sehelai benang pun? Boleh ya. Enggak usah antum taruh benang di sini, enggak perlu. Tanpa sehelai benang pun boleh, enggak ada masalah. Adapun hadis bahwasanya jika seorang berhubungan tanpa sehelai benang senang pun maka seperti ini, hadisnya semuanya dhaif. Hadisnya semuanya dhaif dan hadis yang sahih bahwasanya boleh ya, boleh berhubungan dengan suami istri dalam kondisi tidak berpakaian dan boleh saling melihat kemaluannya, enggak ada masalah ya. Enggak apa-apa. Kemudian, dan bolehkah dengan gaya bebas termasuk oral? Boleh ya, boleh. Yang tidak boleh cuma 2. Tidak boleh menggauli dari dubur kapanpun, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh menggauli di kemaluan tatkala sedang haid. Selain itu semuanya boleh. Hukum asal adalah boleh. Kalau ada yang mengharamkan, suruh datangkan dalil ya. Pertanyaan, apakah janin yang keguguran di umur lebih dari 120 hari wajib diakikahkan? Hukumnya sama dengan anak yang lahir ya, anak yang lahir ya. Apakah wajib diakikahkan atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Yang benar bahwasanya akikah tidak wajib, dia hanya sunnah. Yang bisa melakukan alhamdulillah, kalau enggak bisa juga tidak berdosa ya. Hukumnya adalah sunnah. Seandainya dia tidak bisa mengakikahkan, enggak ada masalah. Apakah janin dalam kandungan perlu dizakatkan? Ini dikatakan sunnah, tidak wajib ya. Amalan sebagian sahabat ya, tapi tidak wajib untuk dizakatkan. Zakat fitrah maksudnya. Ustaz, bolehkah menjeda waktu antara salat fardhu dan salat rawatib agak lama? Boleh. Tujuan azan adalah untuk memanggil jamaah ya. Kalau ternyata jamaah belum datang, boleh ditunggu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya demikian. Ya, idza ra'ahu mujtama'u ajjal. Kalau Nabi sudah lihat para sahabat berkumpul, Nabi segera memulai salat Isya. Kalau mereka belum berkumpul, akhar, Nabi tunda sampai para sahabat berkumpul ya. Tidak mengapa, demi ketertiban terkadang terutama masjid-masjid besar kita bikin jadwal untuk salat Isya misalnya jarak antara adzan iqamat 10 menit atau 5 menit, terserah yang diketahui sehingga masyarakat tahu kapan waktunya qamat ya. Enggak ada masalah. Atau seperti waktu yang dibuat berkurang juga enggak jadi masalah, tapi itu bukan suatu hal yang wajib, tapi enggak apa-apa demi ketertiban. Seandainya sang imam merubah ya waktunya enggak apa-apa, tunggu aja dulu, enggak ada masalah, terserah imamnya. Yang menentukan iqamat adalah imamnya. Pertanyaan saya Ustaz, waktu yang tepat diadakan pengajian orang hamil di saat usia kehamilan 4 bulan 7 bulan Ustaz, apa maksudnya ini? Waktu yang tepat diadakan pengajian orang hamil. Emang ada pengajian orang hamil dan orang tidak hamil?
Enggak ada wanita hamil ya ikut pengajian boleh, kalau sakit enggak usah ikut pengajian boleh, enggak ada hubungannya. Apakah bulan ke-4, bulan ke-7? Enggak ada syariat seperti ini ya. Dia seperti wanita yang lainnya. Ikut pengajian alhamdulillah, kalau sakit enggak ikut pengajian enggak apa-apa. Tidak ada maksudnya pada bulan ke-4 kumpul-kumpul bikin pengajian dalam rangka bulan ke-4 atau kumpul-kumpul bikin pengajian dalam rangka bulan ke-7 ya. Atau setiap bulan bikin pengajian ya. Enggak ada hubungannya. Apalagi diyakini kalau bikin pengajian maka akan memberi keberkahan pada sang janin dan yang lainnya, maka ini tidak ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi mensyariatkan hal ini tentu berat bagi wanita hamil. Iya, tiap bulan harus bikin apa? Pengajian. Apakah diharamkan wanita menggunakan KB? Hukum asalnya seorang tidak boleh membatasi ya kelahiran ya, kecuali dalam kondisi darurat ya. Tapi dia boleh menjarangkan, ya, mengatur itu boleh ya, mengatur boleh. Tapi kalau dia membatasi, misalnya saya cuma 3, kemudian saya tutup karena saya takut tidak bisa memberi nafkah kepada anak ini misalnya, maka ini adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keyakinan orang-orang kafir dahulu, mereka membunuh anak-anak mereka karena khasyata imlaq, takut miskin. Ya, jadi kalaupun seorang misalnya menjarangkan kelahiran atau dia membatasi kelahirannya karena ada kondisi tertentu, sakit atau anjuran dokter karena dia mengalami suatu kondisi, maka tidak mengapa. Bukan karena takut tidak bisa kasih makan anak tersebut ya. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seorang jangan membatasi kelahiran, tapi dia menunda, menjarangkan boleh melihat situasi dan kondisi ya. Tapi kalau harus berhenti karena kondisi tertentu maka tidak mengapa. Contoh, anak saya 5 ya. Pas anak yang kelima ditutup sama dokter. Karena anak saya dari nomor 1 sampai nomor 5 semuanya operasi. Semuanya operasi. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu operasi yang kelima di Indonesia ditutup sama dokter, ya sudah ya. Saya enggak bisa, mungkin jangan dok, susah ya. Dokter bilang ini harus ditutup karena kondisi rahim begini-begini ya, itu ilmunya dokter, maka akhirnya ditutup oleh dokter. Padahal waktu anak ketiga dan keempat di Saudi, dokternya tidak suruh tutup ya. Anak saya ketiga dan 4 lahir di Arab Saudi, tidak ditutup. Begitu yang kelima lahir di Indonesia, ditutup sama dokter. Ya sudah, masa kita melawan dokter? Apakah jika seorang ikut kajian, tetapi saat kajian masih lihat-lihat Facebook, Instagram, apakah berdosa? Ini dia nyindir maksudnya. Jazakallah khairan atas sindiran tersebut ya. Ikhwan-ikhwan, mohon merasa tersindir ya, agar tidak melakukannya. Kalau pengajian maka konsen. Kalau memang ada sesuatu yang perlu ada WhatsApp karena kondisi tertentu, maka silahkan. Misalnya sambil pengajian ternyata dia sambil mengontrol orang sedang sakit misalnya, yaitu kondisi darurat, semua bisa memaklumi. Adapun sedang kajian kemudian lihat kabar-kabar yang lain, maka jangan demikian, itu bukan adab penuntut ilmu. Jika keluar darah 3 hari sebelum jadwal haid setelah berhubungan, apa termasuk istihadhah? Iya, kalau ternyata belum jadwal haid dan ternyata sifat darahnya bukan darah haid, ya, sifat darahnya bukan darah haid, anti lebih tahu, maka itu bukan darah haid. Tetapi kalau keluar ternyata sifat darahnya darah haid seperti yang anti ketahui, warnanya hitam, baunya khusus, maka bisa jadi jadwal haidnya maju, bisa jadi ya. Maka itu darah haid. Ustaz, ketika saya berhubungan dengan suami, setahu saya belum haid. Namun ketika selesai terlihat ada darah haid. Apakah yang berdosa akan hal tersebut? Jawabannya tidak ya. Apa perlu dicek dulu? Tidak perlu dicek ya. Hukum asalnya kalau wanita tidak haid, seorang laki boleh menggaulinya. Kalau ternyata qadarullah di tengah perjalanan keluar darah haid, maka dia tidak berdosa karena dia memulai dengan suatu yang halal. Yang halal, istrinya belum haid, dia gauli di tengah perjalanan, 5 menit kemudian istrinya haid, dia tidak tahu, ya sudah. Ya, kalau dia tahu istrinya sedang haid dan dia lihat darah tersebut keluar, maka dia harus selesaikan. Tidak boleh dilanjutkan ya. Bolehkah wanita yang umrah atau haji minum obat biar tidak haid? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting dia minum dengan cara yang benar, dengan petunjuk dokter agar tidak membingungkan ustadznya ya. Karena kalau dia minum tidak sesuai petunjuk dokter, terkadang keluar bercak, dia bingung, ustadznya pun bingung. Ini gimana jawabnya ya? Ya. Maka usahakan ikut dengan petunjuk dokter karena dia bisa teratur kalau dia jadwal minumnya tepat, kemudian
jumlah pilnya juga tepat, maka insya Allah tidak membingungkan. Jika ada seorang wanita sejak balik tidak pernah haid, hanya mengalami bercak-bercak biasa, bagaimana salat dan puasanya? Waduh, ini coba ke dokter ya. Saya enggak tahu ya, tapi seandainya tidak haid ya berarti dia bukan haid. Darah haid itu darah yang ma'ruf ya. Darah yang punya ciri-ciri khusus. Ya, kalau ternyata darah tersebut tidak mengalir ya, tidak keluar, maka itu bukan sifat darah haid. Tetapi saya coba ke dokter ya, apakah itu darah yang bercak-bercak tersebut darah haid atau bukan. Kalau ternyata bukan, khawatir dia ada penyakit atau yang lainnya, coba dicek ya. Tetapi intinya wanita tidak dianggap haid kecuali benar-benar keluar darah haid. Damun aswad yu'raf, yaitu darah yang hitam yang dikenal baunya, cirinya juga diketahui. Maka kalau dia tidak pernah haid ya silakan dia salat biasa ya. Kalau bercak yang keluar ternyata bukan darah haid, maka tidak dianggap. Afwan Ustaz, apakah boleh berkomitmen antara ikhwan dan akhwat yang akan menikah, namun jangka waktu masih lama, karena akhwat tersebut masih di luar negeri? Ana khawatir terkena talbis iblis karena dalam penantian. Pasti ada komunikasi dalam HP. Apa yang masih ana lakukan? Mohon awatnya pulang tahun 2021. Masya Allah. Ini baru tahun 2019, masih 2 tahun lagi. Ya cukup menderita 2 tahun. Jadi akhwat yang ada komitmen dengan antum atau sudah khitbah atau sudah nazar, dia bukan siapa-siapa. Dia hukumnya sama dengan akhwat yang lainnya. Maka tidak boleh terjalin hubungan khusus. Dia hanya boleh berbicara dengan antum kalau ada keperluan seperti wanita biasa yang lainnya. Maka tidak ada mesra-mesraan, tidak ada kirim gambar-gambar khusus, yang enggak boleh ya. Semuanya enggak boleh. Ya, kalau ada keperluan bicara sebagaimana yang lainnya. Kalau ada keperluan misalnya bicara tentang pernikahan, kapan jadi nikah, jangan lupa tanggal sekian, rencana tinggal di mana, itu boleh. Itu enggak ada masalah. Ya, adapun jam 12 malam bangun kemudian WA-WA-an sampai 1 jam, ini enggak boleh. Ya itu enggak boleh karena dia bukan siapa-siapa antum. Ya. Dia bukan siapa-siapa antum. Ya, maka kalau bisa misalnya telepon ditemani oleh antum telepon dia, misalnya antum ke rumah ibunya, telepon dia, di sampingnya ada ibunya, di sampingnya ada kakaknya, suara di loudspeaker, mudah-mudahan tidak mengapa karena seakan-akan kita nazar dan itu tidak mengapa kalau ditemani dengan mahramnya. Menjadi masalah kalau enggak ada orang yang kita malui, maka kita kemudian liar, kemudian tangan kita semakin canggih dalam apa? Menulis kata-kata indah ya. Bolehkah menggabungkan niat puasa qadha Ramadan dengan puasa sunnah Asyura? Allah alam bisawab, ini masing-masing punya tujuan ya. Asyura dia punya niat tersendiri, tujuan sendiri ya. Ramadan punya tujuan sendiri. Tapi Allah alam, saya tidak pernah baca perkataan ulama, nanti saya cek lagi. Allah alam bisawab. Istri saya sudah lewat masa nifas, kemudian haid. Setelah selesai haid, setelah 1 minggu masih keluar darah, tapi sedikit dan beberapa hari. Apakah termasuk istihadhah? Kalau ternyata masih sifatnya darah haid, ya, dan itu cuma beberapa hari, maka kemungkinan besar itu masih darah haid. Tetapi kalau memang sudah berubah sifat darahnya, ya, maka itu adalah darah istihadhah. Ya. Tapi lihat kalau ternyata terus-terusan, ya, sampai biasanya kalau 77 hari ternyata hari 10 masih keluar, itu berarti istihadhah. Itu berarti istihadhah. Ustaz mau tanya masalah pahala salat di Masjidil Haram yang 100.000 kali lipat. Mana saja batasannya? Semua tanah haram atau hanya dalam masjid saja? Bagaimana dengan tempat sa'i atau di halaman masjid? Silakan baca di bekal haji ya. Di download ada di situ pembahasannya. Saya jelaskan persisian di kalangan para ulama. Bagaimana hukumnya seorang pegawai yang terpaksa masih bekerja di instansi yang haram karena terkendala biaya resign? Biaya resign ada 50 jutaan dan uang yang terkumpul masih sekitar 20 juta, 20% dari
nominal tersebut. Kalau memang terpaksa, ya tidak bisa. Ya. Kalau dia keluar harus bayar resign dan dia tidak mungkin dikeluarkan. Allah Maha tahu. Yang penting Allah Maha tahu. Antum berusaha untuk keluar. Ya. Antum bisa pinjam orang utang untuk segera bayar. Antum bayar kepada ikhwan tersebut. Antum jelaskan kondisi saya, bukti-buktinya. Saya pengen resign tapi diberi tanggungan 50 juta. Bisa bantu saya tidak? Itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada yang bantu, mau apa lagi? Ya, antum segera mengumpulkan uang untuk bisa resign dari perusahaan tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana mau tanya, bagaimana cara membantah yang baik kepada keluarga besar yang mereka ini masih taklid dengan ahlul bid'ah. Kemudian ketika kita sudah menasihati dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan senyuman dan semisalnya, terus juga tidak ikut dengan praktik kebid'ahan yang terjadi di keluarga, tapi malah memunculkan mafsadah yang lebih besar seperti dimusuhi dan semisal itu harus bagaimana Ustaz? Tugas kita hanya menyampaikan dengan dalil, dengan senyum, dengan kelembutan. Sisanya tinggal berdoa, ya. Tinggal berdoa, ya. Berdoa kepada Allah dan beri hidayah kepada mereka, ya. Itu saja saya rasa. Ya, namanya kita menasihati pasti ada efek yang mungkin tidak kita sukai. Namanya berdakwah pasti demikian. Makanya kata Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Yaitu beramar ma'ruflah, bernahi mungkarlah dan sabarlah dengan apa yang akan menimpamu. Karena seorang bernahi mungkar pasti akan merasakan efek yang dia tidak sukai, yaitu dibalas dengan keburukan, maka bersabarlah, ya. Ya, kalau kita tidak semuanya kita takut menyampaikan, tidak mau menyampaikan, berarti tidak sayang kepada keluarga. Sampaikan aja, enggak ada masalah. Yang penting tetap kita baik, tetap kita ramah, kita sampaikan. Setelah itu kita tinggal berdoa kepada Allah agar membuka hati mereka. Kalau mereka tidak dapat hidayah, ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai bentuk cinta kepada keluarga, kita sampaikan pelan-pelan, diskusi. Kalau mereka tidak mau maki-maki, ya sudah, berhenti dulu. Nanti kapan ada waktu kita ulangi lagi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila kita meninggal, putuslah semua amalan kecuali 3 perkara. Pertama, amal soleh. Kedua, ilmu bermanfaat. Ketiga, anak soleh. Bagaimana jika kita meninggal tidak punya anak? Ya tidak ada yang doain lah. Ya teman yang doain, ibu yang doain, adik yang doain. Makanya kawin biar punya anak. Ya. Ustaz bagaimana Ustaz? Ya amal soleh yang lain. Ya Allah Maha tahu lah. Ya, ente kerjakan amal soleh. Makanya dakwah kayak apa kayak, share ilmu kayak apa kayak, ya. Ustaz bagaimana kalau yang meninggal masih kecil Ustaz? Itu urusan Allah lah. Tidak punya amal soleh, tidak punya sedekah jariyah, tidak punya anak soleh. Ini meninggal masih kecil gimana? Punya? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kamu punya anak, berusaha didik anakmu supaya jadi anak yang soleh. Kalau enggak punya, ya itu urusan Allah nanti gimana caranya. Apakah doa kita akan sampai kepada orang yang telah meninggal? Doa, tidak ada doa yang sampai, yang ada doa bermanfaat atau tidak. Ini pertanyaan salah. Yang sampai itu kalau kirim pahala Al-Fatihah, itu baru ditanya sampai atau tidak. Dan itu ada khilaf dengan para ulama, dan yang benar tidak sampai sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Allah mengatakan sampai, ada khilaf. Tapi kalau doa itu bukan masalah sampai tidak sampai, tetapi doa itu bermanfaat. Kita mendoakan, kalau Allah kabulkan bermanfaat. Ya Allah ampunilah dosa-dosa dia. Apa yang mau kita kirim? Enggak ada yang kita kirim. Tapi kita mendoakan. Kalau doa kita dikabulkan berarti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama lagi. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang meninggal? Masalah mengirim pahala bacaan Quran ada khilaf, ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, dalam kitabnya Al-Um, dan dinukil oleh dikuatkan oleh Nawawi, dikuatkan juga oleh Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ngirim bacaan Al-Quran kepada mayit tidak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengirim demikian, dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan demikian, dan para sahabat tidak ada yang melakukannya, dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Adapun kalau ngirim pahala sedekah, maka sampai. Kita sedekah atas nama mayat, maka sampai. Tapi kalau ngirim baca Quran dikirim kepada mayat, maka ada khilaf. Namun pendapat yang kuat tidak sampai. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada syubhah dari orang Syiah yang mana mengatakan Utsman bin Affan
jarang mengikuti perang dan pernah lari dari perang. Apakah benar? Utsman bin Affan ya pujian terlalu banyak. Dia berinfak terlalu banyak, terutama dalam perang Tabuk. Kemudian dia sudah dijamin masuk surga oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjadikan dia sebagai menantunya. Emang Nabi sembarang pilih menantu ya? Ya, kalau ente cari menantu cari sembarang ya. Nabi jadikan Utsman sebagai apa? Menantunya. Anaknya satu meninggal diangkat lagi jadi menantu 2 kali. Ya. Kenapa? Karena Nabi sangat cinta kepada Utsman. Makanya dia adalah khalifah yang ketiga. Adapun Utsman pernah lari dalam perang Uhud, benar. Kata Allah, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innama stazallahum asyaitanu ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Perhatikan ayatnya. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang lari dari perang Uhud, sungguhnya mereka lari karena digelincirkan oleh setan akibat kesalahan mereka sebelumnya. Di antaranya Utsman bin Affan. Kenapa mereka lari? Karena kondisi waktu itu memang dalam kondisi gawat. Nabi dikabarkan telah meninggal. Sehingga sebagian sahabat membuang pedangnya, tidak mau perang. Ngapain kita perang? Nabi sudah meninggal. Sebagian mereka berpikir, ya kita menyelamatkan diri. Kalau Nabi sudah meninggal, kita selamatkan diri. Perang buat apa? Sudah selamatkan diri. Di antaranya yang kabur adalah siapa? Utsman. Tetapi di akhir ayat kata Allah, saya baca lagi ayatnya ulang. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innama stazallahum asyaitanu ba'dhi ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Sungguhnya orang-orang yang melarikan diri pada waktu perang Uhud, sungguhnya mereka telah digelincirkan oleh setan akibat kesalahan mereka sebelumnya, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Allah sudah maafkan, apa urusan ente? Paham? Bilang sama orang Syiah, apa urusan ente? Allah sudah maafkan. Dia salah sama ente apa salah sama Allah? Allah sudah maafkan, dia tidak maafkan, enggak urusan. Enggak urusan, itu tidak maafkan. Yang penting Allah sudah maafkan. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, mereka orang Syiah ya. Mereka di Uhud maki-maki, ya Allah laknatlah pembunuh Hamzah. Ya Allah laknatlah pembunuh para sahabat. Bagaimana dilaknat? Yang bunuh siapa? Khalid bin Walid. Yang menyebabkan para sahabat tewas dalam perang Uhud siapa? Khalid bin Walid. Ente melaknat Khalid. Disebut oleh Allah sebagai pedang apa? Pedang Allah. Dapat hidayah setelah itu. Jangankan Utsman yang kabur, Khalid yang bunuh saja sekarang jadi pedang Allah. Ya, mereka memang selalu cari-cari kesalahan apa? Sahabat. Tidak ada sumbangsi mereka kepada Islam, yang ada merusak Islam. Utsman yang luar biasa, ya, menantunya Nabi, enggak subhanallah. Enggak tahu mereka hormat sama Nabi atau tidak. Istri-istri Nabi dikatakan macam-macam. Istri Nabi Aisyah dikatakan berzina. Nabi meninggal di pangkuan Aisyah. Air liur Nabi bercampur dengan air liur Aisyah sebelum meninggal dunia. Gimana tidak bangga sebagai seorang wanita Nabi meninggal di pangkuannya ya. Apakah Allah meletakkan kepala Nabi di seorang pezina? Gak mungkin. Jadi mereka sebenarnya tuh ngejek Nabi. Coba mereka bilang istri Nabi pezina, menantu Nabi Utsman kabur, diejek-ejek ya. Sahabat-sahabat Nabi, murid-muridnya Nabi kafir. Berarti Nabi nggak beres dong. Iya atau tidak? Murid-muridnya bandel semua. Istrinya berzina, mantunya nggak beres. Terus ini orang beres atau tidak? Jadi pada hakikatnya sebenarnya mereka mencela siapa? Rasulullah. Mereka sadari atau mereka tidak sadari. Kenapa dalam zikir pagi petang ada kalimat penisbatan pada Rasulullah padahal itu mencontoh Nabi? Apakah beliau bersaksi pada diri beliau? Iya, beliau bersaksi, aku adalah pemimpin kaum ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Kata Nabi, aku adalah pemimpin seluruh kaum anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Nabi mengabarkan pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang mengetuk siapa? Aku. Bukan sombong, tapi Nabi mengabarkan. Inilah Nabi kalian. Kata Nabi, wala fakhr, bukan saya sombong. Ya, tapi saya kabarkan inilah kedudukan saya di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Nabi memang makanya Nabi terkadang menyebutkan saya begini ya. Memang Nabi demikian ya. Agar kita tahu siapa kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang lebih kuat, Umar atau Khalid? Yang enggak urusan.
Yang lebih mulia tentunya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangankan Umar, pernah terjadi perselisihan antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Khalid pedang Allah, Abdurrahman bin Auf bukan, tapi dia orang yang berinfak di jalan Allah luar biasa, dan dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Akhirnya Khalid mencela Abdurrahman bin Auf, maka Nabi menegur Khalid. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Wahai Khalid, jangan kau cela sahabatku. Karena Abdurrahman bin Auf ini sahabat spesial. Masuk Islam sejak di kota apa? Kota Makkah, berinfak dengan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau kau punya emas sebesar gunung Uhud, kau infakkan jalan Allah, tidak akan sama dengan infaknya sahabatku Abdurrahman bin Auf meskipun hanya segenggam apa? Gandum. Jadi Khalid kedudukannya di bawah dari apa? As-sabiqun al-awwalun. Meskipun dia punya kelebihan dari sisi yang lain. Dari sisi perangan dia hebat, tapi dia masih kalah daripada Umar, daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman, daripada Ali. Ya, jangankan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sedangkan sama Abdurrahman saja dia masih di bawah daripada Abdurrahman bin Auf. Ya, masing-masing mulia, semuanya dijamin surga, tetapi mereka bertingkat-tingkat ya. Kata Allah, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika adhamu darajatan. Ya, kata Allah, tidak sama antara orang yang berinfak sebelum Fatu Makkah dan setelah Fatu Makkah. Yang berinfak sebelum Fatu Makkah lebih tinggi derajatnya, dan berperang sebelum Fatu Makkah kedudukannya lebih tinggi. Tapi kata Allah, wa kullan wa'adallahul husna. Namun seluruhnya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat juga bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah sabiqul awwalin yang ikut perang Badar, nanti lain lagi ada yang jadi bertingkat-tingkat di antara mereka. Semuanya mulia. Ada larangan dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, orang tua, merusak tumbuhan dan hewan. Lalu bagaimana dengan Ja'far yang membunuh kudanya? Maka sebenarnya mengatakan ini diperbolehkan dalam peperangan supaya semakin kokoh dalam berperang. Kudanya dia bunuh. Yang kedua sebenarnya mengatakan khawatir kudanya akan diambil oleh musuh. Karena Ja'far sudah tahu dia bakalan apa? Meninggal dunia. Daripada kudanya diambil oleh musuh kemudian dijadikan peperangan untuk melawan orang Islam, mending dia bunuh saja kudanya ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang kenapa Ja'far demikian ya. Kenapa Ja'far bunuh apa? Kudanya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Nabi melakukan salat gaib terhadap para sahabat yang meninggal di medan jihad? Justru dalam sebagian jadi Nabi pernah salat gaib kepada Raja Najasyi. Adapun Nabi menyolatkan gaib kepada sahabat yang lain, kepada syuhada, maka saya tidak menemukan riwayatnya ya. Bahkan dalam sebagian riwayat dalam perang Uhud, Nabi tidak memandikan dan Nabi tidak menyolatkan dalam sebagian riwayat. Dalam sebagian riwayat Nabi tidak memandikan dan Nabi juga tidak menyolatkannya. Tetapi yang jelas Nabi SAW salat mayit, salat gaib kepada Raja Najasyi. Kenapa? Karena Raja Najasyi waktu meninggal tidak ada yang salatkan. Jadi Raja Najasyi ini orang Nasrani. Kerajaannya dibangun di atas hukum-hukum apa? Nasrani. Dia didakwai oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia masuk Islam. Jadi masuk Islam tidak ada temannya, dia sendiri yang masuk Islam. Sehingga akhirnya dia tidak bisa menampakkan hukum Islam, tetap hukum Nasrani yang berlaku. Ya. Sehingga dia tidak bisa berhukum Islam, bahkan dia tidak bisa waktu meninggal tidak bisa disolatkan. Akhirnya Nabi solatkan dia solat apa? Gaib. Jadi kalau kita tahu ada orang misalnya meninggal di negara kafir, tidak ada yang ngurus atau hilang, kita boleh solatkan solat apa? Gaib ya misalnya. Mungkin meninggal terbakar di apa pesawat, entah kemana mayatnya, nggak ada yang solatkan, maka kita boleh solat gaib. Tapi kalau sudah disolatkan sama kaum muslimin yang lain, maka saya rasa sudah cukup. Bagaimana pendapat Ustaz tentang banyaknya peninggalan-peninggalan Nabi yang dipublish di media sosial seperti rambut, telapak kaki, baju, jubah? Kalau itu benar ada, ya, tapi belum tentu, ya, belum tentu. Itu belum tentu benar, ya. Kalau ada, kita butuh pembuktian, Kalau katanya ya, banyak katanya ya. Ya, banyak katanya. Tapi kalau ada buktinya, ya, tidak apa-apa. Kalau ada sanadnya, misalnya sanadnya sahih, misalnya ya. Kalau tidak ada sanadnya yang sahih, ya, semua orang bisa ngaku-ngaku. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.